Nah, batik ini ada batik yang istilahnya batik radioan. Batik radioan itu batik proses pemutihan, di mana batik itu yang pertama sebelum dibatik itu disoga. Soganya memakai ergan soga atau soga kebal atau soga 91 itu nanti digaram dan itu menjadi coklat. Nah, setelah dicoklat itu dibatik atau diklowong, dicap klowong, di mana itu nanti supaya warna coklat. Nah, yang lainnya itu namanya diputihkan atau dilunturkan dengan obat yang memakai pertama rendaman 3 liter air, 10 gram KMN4 atau kalium permanganat, kemudian 10 cc HCl itu diaduk jadi satu. Kemudian kain yang akan diputihkan itu setelahnya dibasahi dulu rata, kemudian direndam di situ selama 15 menit dibolak-balik. Setelah 15 menit kemudian dicuci bersih. Setelah cuci bersih itu kemudian kita meredam larutan yang kedua, yaitu dengan air 3 liter direndam dikasih natrium hidrosulfit 60 gram, diaduk rata. Kemudian kain tadi dimasukkan di sini, diaduk-aduk sampai rata, akhirnya nanti menjadi putih. Kecuali yang kena malam itu tetap coklat. Nah, setelah menjadi putih kita cuci, itu ingin putih lagi sebagian di bironi, istilah di bironi untuk bukan bironi itu bukan warna biru, tetapi menutup bagian warna yang tetap. Nah, setelah itu kemudian diwedel. Nah, di situ warnanya ada coklat, putih, kemudian biru, tidak ada warna hitam karena warna itu sistemnya diputihkan dulu. Nah, yang kemudian batik Cirebonan, ya batik Cirebonan itu kan motifnya saja, tapi untuk warna-warna sama dengan batik yang proses sogan. Misalnya hanya motifnya ada motif Cirebonan, itu di batik seperti ada awan-awan itu. Kemudian di warna pertama atau dicoret, kemudian dicoret, kemudian warna pertama, kemudian dilorot, kemudian dibironi, baru disoga. Itu yang menjadikan batik Cirebon itu biasanya yang batik istilah motif-motif yang mengandung megomendung. Itu ada lain lagi yang Cirebonan, batik Ciwaringin, itu kan ada motifnya yang berbentuk petutan. Itu ciri khas Ciwaringin Cirebon. Yang Indramayu lain lagi. Indramayu itu ada batik yang dimana ceceknya itu berwarna. Yang ngajar di sana caranya ya batik setelah jadi itu kemudian ditembok bagian semuanya yang akan putih nanti, kemudian dibungkus ke pelapah pesang, kemudian ditusuk-tusuk dengan jarum 7. Maksudnya berjejer-jejer itu baru bentuk lingkaran, ditusuk-tusukkan pada mori itu, pada batik itu, yang nantinya akan diwarna wedel itu nanti warnanya adalah ada warna titik-titik kok biru atau tua itu. Jadi ini batik Cirebonan, Indramayu itu prosesnya sama. Kemudian diwarna misalnya warna merah, kemudian lagi yang merah ditutup lagi, kemudian diwarna yang lain. Jadi warna cecek-cecek di Indramayu itu bermacam-macam. Kalau yang batik Jogja Solo cecek itu kan putih, Wonogiri juga putih itu. Sedangkan batik Wonogiri lain lagi. Batik Wonogiri itu kondangnya ketika itu Ibu Tin Soeharto itu memakai batik pecahan, di mana itu pecahnya pecah soganya itu kemudian dinamakan batik Wonogiri, Wonogiren. Lain dengan batik bakaran. Kalau batik bakaran itu ya warnanya yang terakhir memang ditutup di tembok, kemudian dipecah, kemudian diwarna yang tua. Nanti kalau dilorot ada pecah-pecahan masuk di warna yang putih. Seperti yang sekarang adalah misalnya printing itu kan motifnya yang dipecah-pecah itu nanti kan kemasukan yang digambar, nanti kan masuk warna, itu kan menirukan batik Wonogiren atau batik bakaran. Sedangkan ada batik misalnya batik Bengkulu itu juga hanya motifnya saja. Saya kan mengajarnya cuma itu yang prosesnya itu saja.
proses batik pedesan, batik lorotan, batik Pekalongan atau Tuletan. Sedangkan yang batik radion tidak, karena kurang, masih sukar dipelajari. Kalau khusus yang ingin sendiri, misalnya yang batik lorot, batik pemutihan, proses lorotan radion itu ada sekarang namanya batik modern, karena di situ kan warnanya tidak dari soga kopel. Sekarang yang warnanya dari prosion atau remasol, kemudian dikunci di tembok, kemudian dipecah, kemudian diputihkan. Jadi yang tertutup itu warnanya tetap warna pertama, yang pecah-pecah itu menjadi putih. Itu yang sekarang batik namanya batik radioan, sekarang yang batik baru itulah. Jadi jangan sekali perkembangan batik-batik itu. Kalau kita akan memperhatikan batik-batik itu, misalnya kita punya, wah batik itu adalah peninggalan nenek moyang kita. Nyatanya UNESCO itu memberikan batik itu berasal dari Indonesia, dan di negara Indonesia ditetapkan pada tanggal 2 Oktober itu Hari Batik. Yang sekarang orang-orang ini kan disuruh, kalau khususnya orang Jogja itu hari ini harus memakai batik, harus memakai blangkon, memakai kain lurik untuk mengembangkan perkembangan dunia tekstil. Itulah yang dari mori-mori itu semua bisa dibatik, tetapi hasilnya belum tentu baik. Misalnya dari tetron, dari lewis itu juga bisa dibatik, di mana juga bisa, tetapi hasilnya kurang baik dan dijual tidak laku, kecuali yang senang ya. Yang benar itu batik itu yang dibuat dari cotton, yang dari kapas, kemudian sutra, kemudian wool, dan lainnya, pokoknya yang dari cotton, bukan dari sintetis, kain yang sintetis. Jadi setiap pabeh itu bisa dibuat batik. Sedangkan kayu saja, saya juga pernah mengajar batik kayu di Solo Tigo, membuat teklek, membuat baki dan sebagainya itu. Ya karena kan perkembangan di Indonesia itu, tapi kenyataan saya nggak tahu. Ada bebek itu digambari, kemudian diwarna itu memakai warna yang dari naftol atau dari rapid atau dari remasol, itu juga bisa. Karena remasol itu harus bumbunya lain dengan dari naftol. Kalau remasol itu ada bumbunya yang sekali bagus itu ada remasol, ada makripal, ada soda abu, ada garam dapur, ada urea. Jadi banyak sekali itu bisa digunakan supaya tidak mudah luntur. Nah, kemudian yang terakhir didiamkan di situ, diproses pakai remasol itu, diamkan 2 hari, kemudian besok dicuci, dikunci dengan, kalau dulu pakai vekoil, kalau yang sekarang pakai veksanol. Saya sendiri pernah mengajar di Samarinda itu, ingin mewarna benang pakai remasol. Dia kan suruh benang kok selalu luntur lah. Saya suruh ngajar di sana pakai warna remasol, itu ya diwarna dengan remasol, bumbunya cuma pakai soda abu, tetapi kuncinya pakai fake oil, jadi langsung begitu, kemudian dikunci dengan itu warna tidak luntur. Dan saya sendiri punya sisa fake oil di sana, diminta teman-teman yang ada di Samarinda tuh, supaya sekarang fake oil kurang tahu juga ada. Nah, apalagi sekarang ini seperti batik-batik yang di sini kan, misalnya batik-batik yang Sragen itu tempatnya Bu Prakeno itu jutaan harganya. Solo itu di sebelah utara itu namanya, sebelah kota barat namanya apa Mas Doni, Pak Harto? Oh, makam itu Imogiri? Enggak, yang di Solo itu. Oh, kenapa? Belum tahu. Mangkunegara itu yang di sebelah baratnya itu, saya lupa namanya. Itu kan saya sering mewarna sana. Emang diundang Pak? Diundang ke sana? Iya, diundang ke sana. Pak, itu negawan ini ya, itu kan jalannya masih dibuat untuk itu loh, masih saat warna dan banyak itu tadi pun Mas. Lu juga, kan nyoba Mbak, jangan sedikit Bu, saya ke sini. Aduh ya, sekalian. Ya, misalnya 10 atau 20 sekalian di sana. Juga
juga di tempat Bu Wati atau yang kepala hotel Said itu saya ngajak sana, ya suruh juga. Pegawainya saya, Mas saya kasih tahu nih Mas, kalau juga supaya tidak lupa itu dicatat. Nanti si timbang ini, resepnya ini, kalau bingung nanti telepon. Mboten Pak, jenengan mawon kalau nggak telepon mawon. Begitu. Dan Bu Dati itu, Bu Dokter lagi. Sering Pak, kalau ke Jawa Timur ya mampir ke ini, aku tak sediain kamar. Nggih Bu, kapan-kapan. Sampai disediain kamar. Tapi sekarang kan dia kan janda. Terus di kawin orang Jakarta. Sekarang batiknya ya diurusi. Halus Bu, Pak batiknya. Halus. Kalau yang di Kudus itu Pak, pernah? Ibu siapa itu pernah kayak jadi Bu Yanti. Bu, maksudnya pernah wakil di ASEAN mana ya? Di batik itu. Itu ya. Bu Yanti itu yang membatik kan anak SMK, halus banget. Nggih. Halus Bu Yanti itu. Kalau saya sudah ngajak sana. Harganya nanti waktu itu kan 3 jutaan. Tapi laku kok Pak. Iya memang badannya halus sekali kok. Pernah ikut pameran di mana saya ketemu itu? Di Semarang ada saya. Bilang udah di Semarang. Terus lihat profilnya kan, oh berarti udah kemana-mana ini. Soalnya di Puro tuh banyak murid saya, jadi saya nggak tahu. Mungkin tahu orangnya, mungkin tahu ya Pak ya. Ayo sering kan misalnya ada kursus di Kudus, kemudian di Puro, kemudian di Rembang, kadang di Pati juga diundang. Jadi dia tahu saya, tapi saya tidak tahu namanya, tapi orangnya tahu. Mungkin tahu ya. Kan dia istilah itu tidak segan-segan tanya. Kan tanya sambil praktek kan nggak mungkin, dan tanya tak jawab sendiri. Kalau dikerahkan siapa yang belum tahu tanya, ya nggak mau tanya. Kalau pribadi. Malu mungkin. Karena nggak kenal peserta lainnya ya. Gitu Pak. Ini kasih masukan buat teman-teman muda yang pengen berkembang, tetap semangat mungkin di Bapak usia 70 kok bisa masih welcome sama teman-teman, semangat untuk ngasih materi gitu. Nah, untuk teman-teman muda-mudi itu jangan iseng tetap membuat batik, karena itu adalah warisan nenek moyang kita yang harus dihidupkan. Karena batik itu sebenarnya mudah, tidak sulit ya. Seandainya kita bisa nyuratkan pada kain dengan canting sejatuhnya saja, nanti ada dicecepnya, ada sawunya, kemudian di warna yang kedua, kemudian nanti warna yang kedua itu dibatik lagi. Nah nanti kan terus tentang warna batikan yang kedua itu kan untuk warna yang pertama, kemudian terus di warna yang kedua tutup lagi bagian warna itu. Nah itu setelah itu diwarna, dilorot warnanya sudah jadi banyak. Itu paling mudah, mungkin dengan kain 2 meter untuk baju sendiri misalnya, kita gambari dengan seenaknya saja, pakai kuas asal ya, buatan motif motif nanti dibangunkan dengan canting sebisanya saja. Setelah itu bisa beberapa jam jadi, kemudian diwarna. Seandainya misalnya warna itu kok agak bingung, boleh telepon dengan saya. Mungkin kalau ada pas ketemu saya jawab, pas saya menerima teleponnya itu mesti saya jawab. Karena banyak teman-teman tuh sering telepon saya, Pak saya misalnya biru muda, itu dari apa? Pak saya ingin warna violet muda, karena garam violet itu mahal. Oh itu bisa pakai napalnya, pakai SD, misalnya SD-nya 0,5 gram, kemudian SBS-nya 1,5 gram, postingnya 3 gram, ya 1 gram dilarutkan dulu. Kemudian garamnya pakai garam merah R, misalnya garam merah R-nya 7 gram, kemudian biru BB-nya 1,5 gram, nanti jadi violet muda. Untuk bahan-bahan didapat di mana Pak? Biasanya yang lebih mudah? Oh saya di Solo. Oh di Solo. Kan beli masalah warna muda itu hanya otak kita mah. Oh, enggak, mesti dari bahan-bahan tadi itu tuh dapetnya di toko apa kayak? Toko Santoso. Enggak, mesti emang yang jual khusus pewarna batik. Kalau kayak di kota-kota lain enggak ada
belinya tetap di Solo berarti ya? Solo, Pekalongan, Oh yang di kota Batik Jogja, ya? Oh. ya. Tapi online paling sekarang udah bisa ya Pak ya? Online bisa. Bisa, ya. Di Solo itu saya waktu kirim duit, ya. Oh, ya. Daftar nama-nama. Enak sekarang. Saya Iya. sering membelanjakan yang dari Papua, yang dari Manado, yang dari Batam itu free. Nah ini saja, Dra, yang Indra itu yang dari Batam. Yang belajar sama saya sebentar, sekarang sudah kondang di Batam sana. Tuh. Jadi seperti Santoso itu tempat kondang. Santoso mana Pak? Santoso Lasem. Lasem. Ada beruang itu loh. Oh. Ini sing kaos yang dipakai itu batik juga Pak? Kaos Bapak ini bukan batik, oh, bukan batik tapi ya? seni Pewarnaan kerajinan aja? sasirangan. Oh, bahasanya sasirangan. Nah ini anak saya yang membuat. Oh. Anak saya kan. Berarti cuma diwarna tutul-tutul kayak gitu enggak? Kayak yang di Ya ada yang waktu itu ada anak saya kan sering kasihnya di puter, kemudian diwarna remasol, nanti ada timbul motif-motifnya itu. Iya. Kemudian ingin kalau hasilnya kurang baik, nanti dibuat lagi di warna hitam. Jadi ya. Nggak mungkin nggak tetap jadi ya. Ya Tapi awet Pak warna ini. Awet ya. Awet ini kan gini kan anak saya, Pak, betul lah, gue ini warnanya kok. Gue njelok buku dengan apa gue orang karena iso ngerti kok memang iso ngirim kok. Gue takon aku iki lah iki sampai iki wes. Berarti nek putrane napa? Emang ngerasake bapak napa emang jualan online? Membuat sendiri. Oh, membuat pun. Malah tidak punya tenaga kerja. Oh, dia itu lulusan Gajah Mada tapi suruh masuk kerja tidak mau. Malah mungkin wira swasta mindsetnya ya. Yang kakaknya itu ya Acarama itu ya lulusan UI sana. Ya nggak mau kerja sendiri buat batik. Ya malah bagus toh Pak. Kayak saya dulu kan karyawan terus akhirnya keluar akhirnya bikin usaha kan terpaksa karena udah nggak kerja. Ya kondisi kan kadang merubah seseorang gitu Pak gitu Pak. Terima kasih masukan untuk channel kita. Bisa minta tolong jangan lupa subscribe Lander Creative House gitu Pak gitu ya. Gimana? Jangan lupa subscribe channel Lander Creative House gitu. Jangan lupa saudara sekalian adik apa? Subscribe Lander Creative House. Creative House. Ya. Gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Sukses selalu. Ini ada kesulitan. Boleh tanya saya. Nanti kita kasih link bawah dan alamat nanti di bawah. Biar nanti pada mereka tanya bisa langsung tanya ke Pak. Ya. Gitu ya. Saya ini sampai saya siarkan di RRI Yogyakarta itu. Kalau ingin kursus batik, tempat saya gratis, semua saya kasih. Bahan-bahannya Pak. Pulau mau Pak nanti nek pas ke sana. Pulau nanti sing ini saya sampai kelurahan.